saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari Minggu ini, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita buka dengan penyembahan yang mengatakan sungguh indah.
menyembah. Haleluya ya Bapa, Engkaulah sungguh besar, Engkaulah layak disembah ya Bapa. Terima kasih anugerah-Mu yang besar, Engkau sungguh mulia ya Bapa. Oh, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu, berkat-Mu yang melimpah, Engkau yang maha agung, Engkau yang maha tinggi, ku menyembah-Mu. Oh, haleluya ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya segala oh segala terima kasih ya Tuhan, Kau yang sungguh sempurna, Engkaulah yang kami tinggikan, Engkaulah yang kami sembah. Oh, haleluya segala oh, haleluya segala oh, segala Kau di Kau, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh penyapianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tunduk kepala kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini
kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kini ya Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami. Biarlah Engkau yang selalu menjagai kami supaya kami bisa menjalankan ibadah kami dengan lancar ya Tuhan. Dan juga kamu berkatilah kami yang pelayanan juga ya Tuhan. Kamu urapi kami Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Baiklah semuanya, kita akan puji-pujian yang mengatakan bangkit suka nama Yesus. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis terletak, galakkan tipu dayanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Masih semangat semuanya? Haleluya. Baiklah, kita akan lanjut puji-pujian kita yang mengatakan segala puji syukur. Kita tetap berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Baiklah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat sebuah pujian mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Para Bapak Ibu kembali duduk. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang bagi firman Tuhan. Hatiku Untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar Bapak Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Begitu juga para pemirsa yang ada di rumah.
Saya yakin percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, pada pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Lukas 6 ayat 12 sampai 16, sama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3, ya. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alpeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Puji nama Tuhan. Saya mau ngasih judul di sini, doa adalah meminta pertolongan. Mungkin kita di sini pernah kita meminta pertolongan, mungkin sama orang tua kita, ya, atau sesama teman kita di waktu kita kesusahan, di waktu kita sakit, atau di waktu kita ada masalah. Tapi di sini dibilang doa meminta pertolongan itu kepada Tuhan, ya, karena Tuhanlah jawaban satu-satunya, ya. Tidak ada doa itu tidak dijawab Tuhan, ya. Asal kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, doa orang benar sangat yakin dan percaya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini saya mau ngasih di poin yang pertama, ya. Di poin pertama ada 2 doa, ya. Yang pertama itu doa menurut jasmani, ya. Kita tahu menurut jasmani itu apa? Mungkin makanan kita, minuman kita, pakaian kita, segala yang kita butuhkan, ya. Baik, kita bisa buka di Matius 6 ayat 23 sampai 26. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Bisa salah satu membacakannya? Matius 25 sampai 26. Amin. Puji nama Tuhan. Di situ dikatakan jangan khawatir, ya. Bapak Ibu kita jangan khawatir, ya. Apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita dapat, kita percaya, imanin, ya. Karena kita di sini pasti anak-anak Tuhan, kan? Kalau anak-anak Tuhan itu dibilang Tuhan tidak akan mengecewakan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu yang terbaik, ya. Serahkan semua kekhawatiranmu sama Tuhan, datang sama Tuhan. Jangan kita datang kepada orang pinter, jangan kita datang ke orang yang lebih bagus lagi, jangan. Kalau boleh kita itu datang sama Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya, ya, jawaban dalam doa kita. Poin yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Bisa kita buka di 2 Petrus 3 ayat 11, salah satu membacakan. 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya, di situ kita harus menjaga kesucian, ya. Kalau kita itu suci, kita itu kudus, Tuhan pasti hadir dalam hidup kita, ya. Minta kekudusan sama Tuhan, ya. Karena Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Suci, ya. Karena kita di sini Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita. Tuhan mati bagi kita. Tuhan Yesus tersalib karena dosa-dosa kita. Secara mata atau secara
kasat mata kita, ada nggak di dunia ini yang bisa seperti Tuhan? Tidak ada kan? Andai kata seperti si Desi, berani nggak Desi mengorbankan tubuhnya di kayu salib? Tidak kan? Tapi Tuhan untuk nebus dosa-dosa kita, ya kan? Jadi di situ kita, Tuhan minta kita untuk hidup kudus, hidup suci, ya. Walaupun kita dosa kita yang lalu-lalu itu biar lalu, tapi kita mau ke depan kita hidup suci, ya. Perkatakan yang kudus, lakukan yang benar, ya. Jangan kita suka gosip, jangan suka mengatakan orang yang tidak-tidak, ya. Baru poin yang kedua dikatakan di situ, karena doa sangat besar kuasanya, bisa kita baca di Yakobus 5 ayat 16. Ini mungkin ayat sudah pernah sering kita lihat atau kita dengar. Baik, kita sama-sama membacakannya. Yakobus 5 ayat 16, sama-sama kita bacakannya. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuh, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Tuhan menyuruh kita mengaku dosa, ya. Mau dosa kecil, mau dosa besar, kita akui, ya. Maupun kita dosa apapun itu kita akui, karena Tuhan mau kita itu kudus, kita itu suci, ya. Kalau kita itu mau kudus, mau suci, jangan kita simpan-simpan, ya. Ibarat seperti nyimpan duit, jangan. Kalau boleh dosa itu kita utarakan sama Tuhan, kita minta ampun, kita datang sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya berdosa, saya melakukan. Misalnya kita mencuri uang mama kita cubit adik kita, ya, atau kita sering di sekolah nyontek, ya kan? Kalau boleh kita berubah, ya, kita lebih maju lagi, ya, supaya kita sembuh, ya, karena kita percaya Tuhan itu adalah dokter, Tuhan itu adalah dokter. Oleh Tuhan kita bisa sembuh. Ya, walaupun di dunia ini ada dokter, itu cuma alatnya Tuhan, ya, alatnya Tuhan. Tuhan ngasih dokter untuk kita, tapi lebih apalagi Tuhan Yesus. Oleh bilu-bilunya, oleh kuasanya kita sudah disembuhkan, ya. Kita imanin, ya. Jangan kita masih sakit kepala atau sakit apa, langsung, mak ke dukun, mak ke sini, jangan. Ya, kalau boleh kita datang sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya sakit kepala. Tuhan Yesus, masalah saya sini. Tuhan Yesus, tangan saya tadi gini. Minta ampun sama Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Ya, tapi asal kita satu apa? Benar-benar berdoa. Ya, dan doa kita itu jangan bertele-tele. Ya, jangan seperti doa anak sekolah minggu. Tuhan, aku mau makan. Amin. Jangan. Ya, kalau boleh doa kita itu harus yang sungguh-sungguh. Seperti mana kita, ya, seperti mana kita seorang anak minta uang kepada orang tua kita, pasti kan ada bujuk rayunya kan. Mak, Pak, aku mau beli sepatu, mau beli gini. Mungkin orang tua kita berkata apa? Sabar dulu berdoa, itu kan? Gak mungkin langsung, ini duitnya. Gak mungkin kan ibu ya, ibu Yanci gak mungkin kan. Pasti bilang kan ada orang tua kita kan, ini duit, gak mungkin kan. Pasti dibilang orang tua itu nanti doa dulu, atau belajar dulu, atau belum ada uang, ya kan Bu ya. Nah, jadi kita begitu juga sama Tuhan, ya. Bukan Tuhan langsung kasih apa, ibaratnya segini dikasih 1 juta, jangan ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan, karena doa itu kunci kita, dan doa itu artinya alat komunikasi kita sama Tuhan. Seperti kita punya handphone. Kalau kita punya handphone, kita mau nelpon saudara kita, pasti pakai handphone. Tapi kalau kita itu mau komunikasi sama Tuhan cuma lewat doa, ya. Kalau kita nelpon ke saudara kita cuma apa? Pakai pulsa, itu pun habis, ya kan? Sama Tuhan kita tidak pakai pulsa, ya. Karena sama Tuhan itu online 24 jam, ya. Dikatakan online, tapi kita sungguh-sungguh. Jadi saya minta buat kita semua di sini, baik yang di rumah, kita saat teduh kasih keintiman kita, kasih doa kita sama Tuhan, ya. Mumpung ini masih awal bulan, bentar lagi kita mau menutup, ya, bulan 11, bulan 12 kita akan mengakhiri bulan tahun 2020 ini. Kalau boleh kita minta ampun sama Tuhan supaya nanti tahun berikutnya kita bisa lebih jadi diberkati Tuhan. Usaha kita, anak-anak kita, sekolah kita, studi kita, Tuhan berkati. Demikian firman Tuhan. Saya undang bagi berdiri, musik sama singer.
Kita angkat lagu pujian kita. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, ku bawa hidupku sekarang. Iya, jadikan aku. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Benar Bapa, jadikan kami menjadi rumah doamu. Biarlah firman-Mu Bapa yang hamba utarakan memberkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan tiba saatnya kita memberi sebagian dari jeripaya kita, yaitu berupa persembahan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kini kami mau mempersembahkan apa yang dari Engkau ya Tuhan, yang hasil jeripaya kami, sepatutnya kami memberi kepadamu ya Tuhan, meskipun tidak seberapa ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati tangan anak-Mu yang memberi Tuhan, baik yang belum bisa memberi ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah, kita angkatkan sebuah pujian mengatakan jangan lelah. Yang mengajar dan menopang, tak lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ke tanah bergelombang, ibu dan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ibu dan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri
kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baiklah, kita ruang pengumuman pada Ko Erik. Oke, shalom semuanya. Shalom. Sedikit pengumuman, kita ibadah minggu depan tetap seperti jam biasa dan minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi kita bisa datang untuk menerima perjamuan kudus. Amin. Dan juga bisa mengajak teman-teman yang hadir, yang lain untuk bisa hadir di ibadah kita juga. Tetap jaga kesehatan untuk masa corona ini, tetap protokol kesehatan tetap dijalankan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita angkatkan sebuah pujian mengatakan terima kasih Tuhan. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Doa penutup saya minta ke para Erik. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah. Kami mau semakin dekat dan semakin mengerti dan mengenal Engkau ya Tuhan. Setiap firman yang disampaikan akan terus mengubahkan kami
menjadikan kami seperti Engkau ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, setiap harinya ya Tuhan mengalami Engkau ya Tuhan. Berjalan terus dengan Engkau ya Tuhan, dan tidak pernah berhenti bersyukur karena kebaikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat dari surga. Setiap hidup kita akan terus di bawah Tuhan semakin naik dan semakin naik. Dan terimalah berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.